Jazirah Arabia sebelah barat dikuasai oleh tentara Wahabi, maka mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Segera dibentuk Komite Hijaz. Begitu akan berangkat ke Saudi Arabia, delegasi Komite Hijaz ini sudah atas nama. Kalau NU sebagai organisasi memang mulainya tahun 26. Tapi NU sebagai komunitas, saya pikir mulai jauh sebelum itu. Nahdlatul Wathon itu organisasi yang dibentuk oleh Kiai Wahab dan teman-temannya sebelum NU lahir. NU lahir tahun 26 itu adalah menstrukturkan yang kultural. Karena itu ada semacam gap antara wadah dan isinya. Wadahnya modern, isinya tradisional. Menjelang mendirikan negara, beberapa tokoh NU ikut di dalam BPUPKI dan PPKI. Yang menonjol adalah Pak Wahid Hasyim yang duduk di dalam Panitia 9. Kemudian pada tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta. Di situ dari 9 orang terpilih Kiai Wahid Hasyim mewakili golongan Islam. Itu dampaknya terhadap ideologi negara. Sumbangan NU itu sangat signifikan. Tanggal 10 November 1945 ketika Nika datang menyerang Surabaya dipimpin oleh Jenderal Malabi, Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama yang melahirkan resolusi jihad Hasyim Asy'ari. Bung Tomo sowan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad. Jadi yang perlaya pada saat kejadian itu yang banyak ya santri-santri. NU banyak tersinggung karena kiai-kiai NU sering tidak diajak bicara, diajak berembuk oleh tokoh-tokoh yang non-NU. Maka ulama-ulama NU mendirikan partai dan akhirnya menjadi pemenang ketiga dari pemilu. Zaman Orde Baru yang paling dilalimi oleh Orde Baru itu orang NU. Agak kendor dilalimi itu sebentar saja ketika NU menerima asas Pancasila, mengeluarkan Khitoh itu. Khitoh ini merupakan langkah besar dari NU. Maknanya adalah penyatuan wawasan NU dengan kepentingan nasional. Sehingga NU bukan lagi bagian dari partai politik. Dia harus menjadi bagian dari kepentingan nasional. Karena ini anti kekerasan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai presiden terpilih, Bagi NU secara formal, prestisius, saya kira itu sangat penting. Ternyata orang NU itu bisa menjadi presiden yang dikehendaki oleh rakyat. Gus Dur itu punya andil besar sekali dalam keterbukaan pemikiran orang-orang NU muda. Proses regenerasi mengalir saja ya, sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh NU yang kemudian memainkan peran baik dalam komunitas NU sendiri maupun dalam kancah nasional dan kemudian juga bahkan kancah internasional. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, seorang guru dan bapak bangsa, dan seorang negarawan terhormat.